Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 A2AD yang beranggotakan 6 orang. Pertama, Noemia Roberto Jimenez, Gede Eka Suputra, Hardianti Sambakudi, Madia Astawari Putra, Iwayan Juniarsa, dan Putu Diah Rayu Tari akan mempresentasikan tentang thyroid with autoimmune. Selanjutnya ada overview materi. Yang pertama tuh fisiologi penyakit hati dari artikel jurnal. Yang kedua, pengaruh kelainan hati terhadap fisiologi. Yang ketiga, perubahan parameter farmakokinetika. Yang keempat, perubahan parameter farmakodinamika. Yang kelima, individualisme terapi. Yang pertama tuh patofisiologi penyakit. Patofisiologi thyroid itu mekanismenya tergantung penyakit dasarnya. Hipertiroid bisa terjadi melalui mekanisme autoimun yang menghasilkan autoantibody terhadap thyroid stimulating hormone receptor TSHR-AB. Autoantibody ini akan menstimulasi sintesis dan ekskresi hormon thyroid secara berlebihan. Mekanisme ini terjadi pada autoantibody juga akan bereaksi dengan thyroid-derived thyroglobulin di mata dan menyebabkan reaksi inflamasi dan penumpukan cairan sehingga terjadi exophthalmos. Kemudian hormon thyroid meningkatkan konsumsi oksigen, merangsang sintesis protein, merangsang pertumbuhan dan diferensiasi, serta mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lipid, dan vitamin. Tiroid diatur oleh thyroid stimulating hormone TSA, yaitu suatu glikoprotein yang diproduksi dan disekresi oleh hipofisis anterior. Kemudian TSH akan mengaktifkan adenilat siklase dalam kelenjar tiroid yang mempengaruhi pelepasan hormon tiroid. Kemudian TSH itu dibentuk oleh dua subunit rantai non-kovalen yang saling berikatan, alfa dan beta. Subunit alfa terdapat pada luteinizing hormone, polylel stimulating hormone, dan chorionic gonadotropin. Spesifitas masing-masing hormon terletak pada subunit B. Sintesis dan pelepasan TSH dirangsang oleh TSH releasing hormon yang disintesis di hipotalamus dan diekskresi dalam hipofilis. Selanjutnya, pengaruh kelainan hati terhadap fisiologi. Yang pertama, autoimunitas dapat disebabkan oleh kelainan tiroid itu sendiri atau dapat merupakan efek merugikan langsung dari disfungsi hati yang dapat menjadi sumber asli autoimunitas tiroid. Ada juga penelitian lain yang menunjukkan bahwa gangguan terkait hipotiroid autoimun juga dapat dikaitkan dengan sirosis terkait gangguan hati biliar. Pada pasien hipotiroid, total T4 meningkatkan terutama karena konsentrasi TBG yang lebih tinggi karena total T4 meningkat, tetapi pada pasien terkena dampak tersebut, T4 bebas berkurang. Jadi sangat penting untuk mengukur T4, hormon stimulasi tiroid TSH, dan tes laboratorium lainnya yang mungkin dapat membantu untuk menghindari kesalahan diagnosis pada pasien hipotiroid yang menderita penyakit hati selain TSH. Kemudian T4 dan T3 total penentuan antibodi ke tiroid termasuk antitiroid piroksidase autoantibody, antiglobulin juga direkomendasi untuk penentuan yang tepat dari patung hati tiroid untuk menghindari kesalahan diagnosis dalam metabolisme manusia yang sangat penting dan vital. Peningkatan autoimunitas terhadap tiroid sering terjadi pada beberapa bentuk kelainan hati dan terutama dengan gangguan hati biliar yang berhubungan dengan sirosis. Tampaknya metabolisme tiroid dan hati saling terkait sehingga dalam beberapa kasus bahkan kelainan pada satu organ kemudian dapat mengikuti yang lain dan mungkin dapat merius satu sama lain yang dapat mempertimbangkan dengan cermat untuk menghindari kemungkinan kesalahan diagnosis.
Selanjutnya perubahan parameter farmakokinetika yang pertama tuh absorpsi. Levotiroxin terjadi di saluran cerna berkisaran 40-80%. Absorpsi meningkatkan pada perut kosong atau kondisi puasa dan menurun pada sindrom malabsorpsi. Waktu mencapai Tmax kurang lebih 2 jam pada individu sehat atau euthyroid, sedangkan pada pasien hipothyroid tercapai sekitar 3 jam. Makanan juga dapat memperlambat Tmax. Selanjutnya distribusi. Volume levothyroxin yang didistribusi adalah sekitar 11,6 liter pada individu euthyroid dan 14,7 liter pada penderita hipothyroid primer. Sebagian besar levothyroxin berikatan dengan protein plasma seperti thyroxine binding globulin, prealbumin, TBPA, dan albumin. Selanjutnya metabolisme. Rute metabolisme T4 pertama melibatkan reaksi diodinasi atau dihilangnya iodin oleh enzim diodinase. Dihilangkannya iodin dari outer ring T4 mentransformasi T4 menjadi T3, sehingga T4 dapat dianggap menjadi prohormon dari T3. Hilangnya iodin dari inner ring T4 menyebabkan terbentuknya reverse sebesar 80% dosis harian T4 mengalami diodonasi, sebagian menjadi T3 dan sebagian lagi menjadi reverse T3. Selanjutnya, levothyroxin terutama melalui ginjal kurang lebih 20% dieliminasi di T4 melalui berkurangnya seiring bertambahnya usia. Waktu paruh T4 sekitar 6,2 hari pada individu euthyroid dan 7,5 hari pada pasien hipothyroid. Clearance T4 pada pasien hipothyroid dan individu sehat hampir sama, yaitu 0,056 dan 0,054 liter per jam secara berturut-turut. Selanjutnya perubahan parameter farmakokinetika. Levothyroxin mengandung biologis biotin aktif T3 terikat langsung ke PCB biologis intraseluler T3 reseptor S inti. Levothyroxin secara kualitatif memiliki efek klinis yang sama dengan tiroxin natrium T4, tetapi berbeda dalam beberapa hal penting. Levothyroxin memiliki periode latensi pendek yang maksimum beberapa jam dan memiliki efek kumulatif, dan bila dihentikan, keadaan metabolisme sebelumnya mengendap dalam 2-3 hari. T3 terbentuk pada manusia sebagian di kelenjar tiroid dan sebagian lagi di hati. Peran hati tampaknya untuk memasok organisme dengan menggunakan T4 satu dengan produksi T3 diinginkan saat ini. Dalam pengobatan jangka panjang, tiroxin natrium lebih disukai dalam kebanyakan kasus. Sebagai efek jangka panjang dari persiapan ini, hasil dalam keadaan metabolisme lebih stabil dan pada saat memberikan hati dengan T4 substrat untuk diinginkan T3 produksi. Selanjutnya individualisasi terapi. Pengobatan penderita hipothyroid subklinis prepubertal dan pubertal dengan levothyroxin 2 mg per kilogram dapat memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan badan. 9 penelitian lain juga mendapatkan bahwa pengobatan dengan levothyroxin 2-4 mg per kilogram pada penderita hipothyroid subklinis memberikan perbaikan pertumbuhan badan. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.